kita kan sedang berproses sebenarnya untuk mendapatkan titik temu yang paling baik untuk ekosistem Indonesia, untuk yang paling ideal lah gitu. Yang pasti kita selalu mendukung apapun yang sedang diperjuangkan oleh para musisi ataupun seniman apapun gitu. Kenapa kita akhirnya memilih untuk tahu tentang industri musik dunia, karena kita juga pengen membawa atau pengen bisa share juga ke Indonesia. Ini loh, industri musik dunia itu seperti ini loh, transparansinya seperti ini. Jadi intinya kita saat ini sedang memantau juga bagaimana hasil dari perjuangan para teman-teman, dan mungkin masing-masing juga pastikan ingin yang terbaik ya untuk kehidupannya, untuk masa depan juga gitu. Dan apalagi kita juga kan semuanya juga, saya juga penyanyi, saya juga pencipta lagu juga gitu. Jadi yang pasti saat ini kita hanya bisa berdoa semoga apa yang diperjuangkan sama teman-teman itu mendapatkan titik temu yang terbaik. Dan yang pastinya saya percaya banget semuanya untuk kebaikan industri musik Indonesia sih. Ini kan terbagi dua kubu. Nah, itu bagaimana pendapat Kak Rian sendiri? Ini jadi gini, kita ikutin prosesnya aja ya. Kita ikutin prosesnya. Karena teman-teman semua kan, teman-teman semua. Sebenarnya kalau disuruh milih kubu, sebenarnya nggak boleh ada kubu sih. Harusnya kita bareng-bareng. Harusnya kita bareng-bareng sih. Maksudnya gimana caranya kita bikin industri musik Indonesia ini bisa bikin sejahtera semua pihak. Karena kalau kita mengacu pada, nggak usah jauh-jauh, misalnya saya punya temen band Jepang, di gitarisnya Red Wimps. Berapa kali ke rumah, dia cerita, dia itu kalau belanja di sini, belanja gitu 1-2 hari doang dia bisa miliaran untuk belanja pas band doang. Berarti tandanya dia sangat sejahtera berarti kan. Jadi ternyata sistemnya sudah benar di sana. Mudah-mudahan dengan perjuangannya teman-teman semua akan ada transparansi di dalam mengkolekkan royalti, terus kinerjanya semakin bagus, para lembaga-lembaga yang memang sudah dipercaya para pencipta lagu untuk mengkolek royaltinya gitu. Jadi intinya saat ini kita mengikuti prosesnya. Kalau ngomongin mau pilih mana itu teman semua. Jadi kita cinta musik Indonesia aja lah pokoknya. Tapi mungkin melihat perpecahannya seperti ini kayak gimana Mas? Kembali kita Ghost Global, kan biasanya kalau keluar negeri kan mungkin ada destinasi wisata atau mungkin Rai atau mungkin Rama atau Kiki yang mau belanja alat di sana mahal tuh, ada vendor, ada nggak rencana sekalian liburan, sekalian beli alat gitu? Itu jujur ya, kalau kita ke Amerika itu semua alat musik yang kita suka tuh dari sana semua. Jadi pasti bakalan ngiler sih lihat kalau kita ke toko musik, ke tempat vintage t-shirt di sana. Kalau di LA itu ada Melrose namanya, itu isinya vintage t-shirt semua. Jadi pasti bakalan ngiler pokoknya. Kalau ngomongin alat pasti kita akan beli beberapa mungkin kayaknya. Nah, kita kan mungkin ada jazz vendor lagi. Dari sekarang sih udah hunting ya. Udah lihat toko-toko gitar di online ya. Jadi mungkin pas saat ke sana ya tinggal kita datengin aja. Karena gitar yang kita suka, Gibson lah, Fender, Rickenbacker tuh semuanya dari sana kan. Jadi pasti bakalan. Oh, dia udah ngincer, udah nyiapin list dia. Makanya Ram. Mau balik lagi nggak? ini lebih ke menabung kayaknya. Kalau sudah ada Terkait Sepatani lagunya di Gimana mungkin tanggapannya Kak Rian? Ya kalau balik lagi ke kita selalu mengacu pada industri musik dunia. Kalau di luar itu band-band punk, band hardcore, band metal itu dia pasti menyuarakan apa yang menjadi kegelisahannya mereka di sini. Contoh Rage Against the Machine itu kan juga banyak mengkritik juga gitu. Jadi sebenarnya itu adalah bagian dari ekspresi ya gitu. Ya mudah-mudahan selama itu tidak mengandung lirik-lirik yang kayak unsur sara yang mungkin, atau misalnya memaki
keyakinan mungkin itu harusnya sih masih bisa ditoleransi ya. Sebenarnya cukup menyayangkan mereka sampai menghapus lagu di digital. Itu dia, makanya kan kita juga belum tahu nih aturannya seperti apa sih lo bikin lirik atau mungkin bisa juga diatur di undang-undang misalnya gitu ya. Tapi sebenarnya yang namanya seniman tuh memang nggak bisa dibatasi ya. Maksudnya kayak pelukis gitu ya atau yang bikin seperti buku atau apa yang penulis buku itu biasanya dia selalu menulis sesuatu yang dia rasakan gitu. Ya mudah-mudahan ada hal yang ada titik temu lagi, ada sesuatu yang bisa lebih bisa intinya gimana caranya kita bisa berkesenian dengan tetap ya bisa bebas tapi juga tidak menyinggung siapapun. Untuk yang terakhir teman-teman, yang terakhir. Udah dukungannya mungkin buat Sukatani. Dukungannya buat Ya terus berkarya, jangan pernah berhenti berkarya. Karena pasti ada hikmah kan dari sini. Maksudnya dari kejadian ini akhirnya Sukatani jadi lebih besar lagi, jadi malah banyak rezeki dan lain-lain. Jadi selalu ada hikmah dari apapun yang terjadi. Pokoknya Sukatani berkarya terus.